Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Berkatilah setiap doa-doa dan bahkan setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Sebab tidak ditinggalkan orang yang datang mencari Tuhan. Mereka dibenarkan. Kami perlu Engkau Tuhan setiap jam. Oh, setiap jam ya Tuhan. Yesus ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Dan ku datang padamu Tuhan Yesus, berkatilah. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Katakan bersama-sama, saya diberkati Tuhan Yesus. Amin. Halo semua saudara sekalian, Shalom. Pastor menyapa yang ada di YouTube, yang diberkati Tuhan, amin. Yang ada di Facebook, yang diberkati Tuhan Yesus, amin. Yang ada di WhatsApp, yang ada di Telegram, yang diberkati Tuhan Yesus. Grup doa ini rame. Bukan cuma rame orangnya, pasif, tapi ramai kesaksian. Setiap hari ada begitu banyak kesaksian-kesaksian. Tuhan melawat, Tuhan memberkati, dan Tuhan memberikan kesembuhan bagi doa-doa saudara-saudara kita yang sedang sakit ya. Yeay! Hari ini ada sekitar 550.000 subscriber di channel yang diberkati Tuhan Yesus, YouTube ya. Dan juga di Facebook jumlah follower ya, kurang lebih 500.000. Yes, banyak ya saudara-saudara, amin. Makasih Tuhan Yesus, dan makasih Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang sudah subscribe, yang sudah follow, mengikuti halaman di Facebook, dan juga yang ada di YouTube, serta saudara-saudara yang pertama kali gabung, yang baru hadir, yang baru kali menyaksikan. Selamat bergabung, karena pelayanan ini, halaman Facebook maupun channel YouTube ini adalah channel kabar baik, kabar kelegaan, kabar kesembuhan, kabar kelepasan, kabar keselamatan. Bukan kabar burung, apalagi kabar hoax, bukan kabar celaka. No. Oke. Bersyukur banget saudara, kalau pastor coba memperhatikannya. Dari kita bicara YouTube, 550.000 subscriber. Rata-rata setiap hari yang join di live streaming itu sekitar 5.000-an. 5.500, kadang 6.000, pernah 7.000. Intinya di angka grafik 5.000-an. Dari 550.000, kalau diambil 5.550, itu berarti
grafiknya 1%. 1% daripada jumlah subscriber. Nah, ini juga menjadi sebuah pengingat Bapak Ibu. Mungkin ada yang sudah subscribe tetapi belum nyalakan lonceng notifikasinya, sehingga postingan-postingan video maupun juga doa-doa seperti ini, live streaming, doa kesembuhan, pesan firman Tuhan, itu tidak bunyi notifikasinya. Jadi, tolong sekarang dicek apakah yang sudah subscribe, loncengnya sudah diklik sampai ting 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 gitu. Nah, atau memang semua dari jumlah 555.000 subscriber ini sudah menyalakan lonceng notifikasinya. Hanya saja memang begini kali ya. Maksudnya begini, apa memang hanya 1% saja yang bisa memberi waktu dan diri untuk berdoa seperti ini? Pastor Andy Simon menyadari betul bahwa minta didoakan itu murah. Minta didoakan itu gratis. Minta didoakan itu gampang. Minta didoakan, dan rasanya hari ini saya melihat semua orang suka mau didoakan. Betul nggak? Apalagi kalau ada yang sakit. Tetapi saudara-saudara, ternyata untuk berdoa atau untuk berdoa sendiri itu mahal. Makanya saya melihat banyak orang suka minta didoakan karena murah, gratis, gampang. Bahkan cenderung orang-orang sakit hampir semua mau didoakan. Tetapi untuk doa sendiri itu mahal. Nyatanya banyak orang tidak berdoa, tidak bisa berdoa, sulit berdoa, tidak mau berdoa dengan dalil atau apapun macam-macam alasannya. Jadi doa sendiri itu harganya mahal sekali, dan saking mahalnya banyak orang yang tidak bisa membayarnya. Jadi pastor memberikan ilustrasi, kalau saudara-saudara YouTuber atau hamba Tuhan yang hari ini aktif melayani juga di medsos ya, YouTube, Facebook, Instagram, dan platform yang ada melalui layanan media sosial. Jadi kira-kira gambarannya, kalau subscriber Bapak Ibu 55.000, ada kemungkinan kalau kita melihat 1%-nya, berarti yang ketika channel ini live streaming, yang aktif di sana itu kurang lebih di angka rata-rata 500-an. Ya. Jadi jangan putus asa, jangan menyerah. Memang gini kali ya, 1%-nya. Jadi kalau yang pemula pelayanan medsos, YouTube, subscribernya ada 5.000, berarti 1%-nya itu berapa? 550. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kendor, jangan kasih kendor, maju tak gentar. Memang begini kali ya. Ya kalau memang begini ya bagaimana, tapi harapan dan doa Pastor Andy, kita semua bukan mau terus menjadi orang yang minta didoakan. Amin. Tetapi kita adalah pribadi yang juga dipakai Tuhan
untuk berdoa sendiri maupun mendoakan orang lain. Pastor bayangkan yang indah-indah. Tuhan bekerja tidak mustahil. 5.000 orang yang nonton setiap hari, ada makanan rohani sebagai amunisi roh mereka dikenyangkan. 5.000 yang aktif ini, saudara-saudara, belum yang di Facebook. Di Facebook itu kurang lebih sekitar 7.000-an yang aktif setiap hari, kadang 8.000, ya kurang lebih di angka itu. Tapi semua ini akhirnya setelah dia tahu kuasa doa luar biasa, mereka juga ambil bagian, mau berdoa sendiri, membangun mesbah. Lalu akhirnya mereka juga melayani. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan rohani kita ada 3 makna yang Pastor mau share hari ini. Yang pertama, Tuhan panggil kita untuk berdoa. Yang kedua, Tuhan panggil kita untuk melayani. Yang ketiga, Tuhan gak ulang lagi. Yang pertama, dipanggil Tuhan melayani. Tuhan gak ulang yang kedua, dipanggil Tuhan untuk berdoa. Yang pertama, yang kedua. Tapi yang ketiga, Tuhan panggil pulang. Pastor ulangi ya. Ada 3 makna penting yang kita akan mau dengarkan hari ini. Pastor mendahului dulu poin-poinnya. Yang pertama, Tuhan panggil Bapak Ibu sekalian yang percaya untuk berdoa. Baru yang kedua, karena bagaimana kita melayani di dalam roh dan kuat kuasa Tuhan. Doa itu pom bensinnya. Pelayanan adalah corong kita salurkan kuasa Tuhan. Ministry, pelayanan itu dicurahkan dari tempat yang maha tinggi ke hati setiap orang-orang yang membutuhkan kasih, kuasa, kesembuhan, kelepasan, dan seterusnya. Jadi yang pertama, Tuhan panggil kita untuk berdoa. Karena berdoa itu seperti kita itu ada di pom bensin penuh minyak. Yang kedua, Tuhan panggil engkau melayani. Jangan dibalik ya. Dan yang ketiga, Tuhan panggil pulang. Time for Bible. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu sekalian. Yes. Baiklah, kita akan bersama-sama membacakan sabda firman Tuhan. Dan kebenaran ini terus membawa kita menuju, membuat, menjadikan kita dewasa di dalam iman. Dan terus bertumbuh, naik dan tidak turun. Dari kepala dan bukan ekor. Dan lewat pelayanan, lewat doa-doa kita, saat Tuhan panggil pulang, kita didapati orang-orang yang sudah berbuah dan siap, yes, menerima mahkota surgawi. Amin. Markus 14 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-41 bagian A. Injil Markus 14 ayat 32 sampai ayat 41 bagian A. Selamat mendengarkan. Demikianlah sabda firman Tuhan bagian terkasih Bapak Ibu saudara sekalian ya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Getsemani kita kenal hari ini, dan Pastor juga oleh berkat Tuhan pernah ke Getsemani. Ya. Kata Yesus kepadanya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Jadi Getsemani familiarnya hari ini kenal sebagai Taman Getsemani. Dan sampai hari ini masih ada. Tempat di mana Tuhan Yesus berdoa sampai keringatnya itu darah. Doa yang merintih. Doa yang menjerit.
doa yang penuh harap, doa yang ekstrim, doa yang penuh dengan kesungguhan, doa dengan sebuah pergumulan yang begitu besar. Di sana Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Tuhan Yesus sangat takut dan gentar. Wait. Di sini Tuhan Yesus hadapi sebuah pergumulan yang berat. Pergumulan yang berat yang dihadapi Tuhan Yesus saat ini. Bible mencatat, ia sangat takut dan gentar. Maka kalau saudara-saudara hari ini sedang takut, gentar, kita mau lihat bagaimana cara Tuhan menang. Kemenangan Tuhan menjadi teladan iman orang percaya. Tuhan harus alami ini supaya bisa jadi teladan. Kalau Tuhan tidak pernah alami ini, kita akan berkata, dia kan Tuhan. Kalau bahasa Makassar, cecen nakawe, dia kan Tuhan. Kita kan manusia kodong. Tapi Tuhan kasih bukti di sini. Dia dibungkus dalam kemanusiaan 100%. Bisa lapar, bisa haus, bisa takut, dan bisa gentar. Lanjut. Ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, hati Tuhan Yesus di sini sangat sedih. Apakah Bapak Ibu sekarang juga sedang sedih? Kesedihannya mendalam. Bible mencatat seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga, jagalah. Ketika Yesus mengalami keadaan takut, gentar, sedih, mau mati rasanya, dia berkata, tinggallah di sini, murid-muridku, temani saya. Temani saya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita seringkali menjaga perasaan orang tua kita. Kita seringkali sangat pandai menjaga perasaan suami kita maupun istri kita. Namun, Pastor Andy sejak hari ini mau belajar untuk yang utama adalah menjaga perasaan Tuhan. Kita terlalu sering dengan berbagai macam hal kita lakukan menjaga perasaannya bos kita, pimpinan kita, teman-teman kita. Kita nggak mau lukai perasaannya. Namun hari ini Pastor ini mau belajar menjaga perasaannya Tuhan. Kalau kita buat ini, mungkin bos kita nggak lihat, tapi Tuhan kan tahu. Tuhan di sini berkata, ayo temani saya. Ayat 35, lantas Tuhan maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Sekiranya mungkin saat itu lalu
daripadanya. Saat mengalami takut, gentar, sedih, mau mati rasanya, apa yang Tuhan lakukan, dan apa yang Tuhan lakukan ini harus menjadi role modelnya kita. Manusia yang memberi diri percaya menjadi anaknya Tuhan Yesus. Amin. Kalau Tuhan saja yang begitu luar biasa, kasihnya, powerful, mujizatnya, otoritasnya, tidak bisa melepaskan diri ketergantungannya terhadap doa. Apalagi Pastor Andy, apalagi saudara-saudara, ini sudah ada 10 ribuan orang yang menyaksikan. Apalagi kita, kenapa lantas kita ketika takut, gelisah, gentar, mau mati rasanya, sedih, seorang diri, kita tidak berdoa, kita lupa berdoa, kita malas berdoa, atau kita mungkin tidak tahu berdoa. Kita mencari hiburan yang lain, karaoke, kumpul-kumpul, cari pembenaran diri, nongki-nongki di mana kayak gitu. Heran juga saya, padahal hari ini pemerintah melarang untuk jangan dulu kumpul, tapi bisnis kafe di mana-mana menjamur, entah di kota saudara-saudara. Saya jadi bingung dong. Pemerintah mensyaratkan jangan kumpul, sementara kafe tempat orang berkumpul dan ramai. Ya mungkin mereka taat prokes kali ya, sehingga tidak dirazia oleh Satgas COVID-19. Cuma kadang-kadang kan kita melihat di sini ada hal yang pro dan kontra, tidak sinkron. Tapi itulah, ketika engkau sedang gentar, takut, putus asa, jangan cari yang lain. Kalaupun harus cari yang lain, itu bagian nomor 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang pertama-tama, you must pray. Harus berdoa. Saya percaya Bible ini dicatat kisah-kisah bagaimana Tuhan Yesus mengalami gentar, takut, dan sebagainya, menunjukkan, memberi teladan bahwa jangan engkau berhenti untuk berharap melalui doa. Ayat 36. Doanya Tuhan Yesus, ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Doa ini adalah doa pergumulan. Kita minta sama Tuhan, itu sah dan boleh-boleh saja. Tapi namanya permintaan, tentu otoritas tertinggi yang menentukan adalah si pemberi. Jadi kalau Pastor Andy tumpan tangan orang sakit, in Jesus name, sembuhlah engkau. Itu permintaanku. Dan tidak mustahil. Iman menyembuhkan, iman menyelamatkan. Tapi kita tahu ujungnya adalah kehendak Tuhan, waktu Tuhan, kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan. Makanya bagi orang-orang yang masih belum paham kuasa Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh hari ini. Karena selalu akan muncul opini, asumsi, cara berpikir, output yang negatif. Ketika Pastor Andy mendoakan in Jesus name, dia sembuh. Tuh kan, sihir. Ketika proses sembuh, karena saya percaya doa nggak pernah sia-sia. Setiap kata-kata doa yang keluar dari mulut orang percaya, firman Tuhan itu akan berkuasa melakukan apa yang diucapkan. Yesaya 55 ayat yang ke-11. Kalaupun setelah didoakan dan beberapa hari Tuhan panggil dia, itulah kehendak Tuhan. Tugas kita itu saling menguatkan, saling care, saling mendoakan, bukan saling ejek mengejek. Entah kamu dari aliran mana, entah kamu dari gereja mana, kita harus jadi berkat. Ketika Pastor ini mendoakan, mungkin belum sembuh,
Tapi kita nggak tahu dia pulang dia sembuh. Atau dia pulang dia meninggal barangkali, kita nggak tahu. Tapi kita harus bersyukur. Kita masih punya kesempatan mendoakan. Dan orang yang terima doa bersyukur masih bisa didoakan dalam nama Yesus. Masih diberi umur yang panjang. Meski 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Masih. Karena doa nggak pernah sia-sia. Tapi bagi orang-orang yang selalu melihat output negatif, sumbernya itu busuk. Karena dari dalam hati yang baik akan mengalir kehidupan. Tapi dari dalam hati yang busuk akan mengalir ejek, cacian, kebusukan. Bagi orang-orang yang hatinya busuk, saudara-saudara berkata, tuh kan, nggak sembuh, bahkan meninggal. Tuh kan, nggak ngefek. Iya, bukan masalah efek, ngefek atau tidak efek. Pikiranmu harus diperbaharui, hatimu harus direndahkan. Terimalah Yesus Kristus sungguh-sungguh. Jangan cuma tameng ataupun topeng. Jangan cuma sandiwara. Yesus hadir, terang itu datang, kegelapan sirna. Orang yang suka meng-underestimate, menganggap remeh orang lain, itu hatinya masih dalam kegelapan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus berdoa, dan dia minta, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Itu permintaan. Saudara-saudara sekarang apa? Sakit. Saudara-saudara sekarang pergumulan hidup. Engkau boleh meminta. Tuhan, saya minta sembuh. Saya pasti sembuh. Saya mau sembuh. Karena Tuhan pasti kasih Anda kesembuhan. Amin. Tetapi proses kesembuhan atau proses pemberiannya itu bukan kita yang atur dengan caranya, kedaulatannya. Nyatanya pastor ada yang meninggal. Dengar baik-baik. Justru kesembuhan abadi itu juga adalah jawaban doa. Lalu Tuhan berkata, setelah saya minta, kalau boleh cawan ini lalu, tapi biarlah bukan kehendakku, melainkan apa yang engkau kehendaki. Jadi dalam permintaan doa ada request, ada tindakan, ada penyerahan. Tidak lantas kita menjadi Tuhan atas doa itu, tidak. Kita manusia yang berdoa kepada Tuhan. Manusia punya permohonan, Tuhan yang menjawab. Begitu kira-kira bahasa-bahasa simple saja dah. Setelah itu, ayat 37, Tuhan Yesus datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Terus Tuhan berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Setiap jam ya Tuhan, di kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah. Harapnya dan bisa doakan setelah ini, yang ikut live streaming naik rating dari 1% menjadi 10%. Amen. In Jesus name. Tapi Tuhan, biarlah waktumu, biarlah kehendakmu, biarlah semua rencanamu. Saya request. Tapi mengenai jawabnya, ya Tuhan dong. 1% yang rajin ikut doa naik jadi 10% in Jesus name. Itu permintaan. Tapi mengenai sebentar tiba-tiba langsung tung jadi 45.000, 50.000. Tuhan yang berdaulat. Kita itu request, minta. Jadi kira-kira kalau kita melihat ada orang yang minta dong. Ya, kita memberi. Kita mau kasih, tidak kasih, ya kita memberi. Kita tergerak memberi berapa kita kasih. Jadi orang yang minta kepada Tuhan, makanya selalu saya sampaikan, jangan cari saya ini manusia biasa. Carilah Tuhan, kamu akan hidup. Pasti hidup. Jangan cari saya,
pasti kecewa. Makanya jadi hamba Tuhan tidak boleh sombong. Ya, baik engkau teologimu tinggi, baik gerejamu besar, jemaatmu banyak, hartamu berlimpah, jangan sombong. Kita ini hanya saluran. Hamba itu doulos keset. Yang perlu kita menghidupi, menekuni. Meskipun kalau mau terus terang sudah banyak yang nggak melakukan ini. Kehidupan doa. Praise God forevermore. Glory, glory, glory to God. Kehidupan doa. Yesus yang powerful luar biasa tidak bisa hidup satu hari tanpa doa. Memang betul banyak orang berkata bahwa banyak manusia hanya minta doa atau mau doa saat ada maunya. Oke lah kemarin, tapi hari ini saya hamba Tuhan, saya mengajak seluruh pemirsa, jangan pernah lewati satu hari, harimu berlalu tanpa engkau memiliki jam doa. Padahal kalau kita melihat Bible, saudara-saudara, di sini Tuhan mengatakan ayat 37, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? 1 hari 24 jam. Tuhan hanya minta, bukan 10% Bapak Ibu. Kalau 1, mungkin hanya sekedar tidak sampai 0,5% juga. Sorry, 24 jam, 10% 2,4 jam. Tidak sampai, kurang lebih 5% aja, bukan 0,5. Tidak sampai 5% saja. Kalau kita tidak mensyukuri 24 jam satu hari, kita rasa waktu nggak pernah cukup untuk mencari mamon. Tapi kalau kita sadar, kita manusia rohani, hanya debu dan tanah numpang di dalam daging ini. Roh yang menumpah dalam daging, rohnya pergi, dagingnya selesai. Mau ganteng, mau cantik, mau apapun, selesai dikubur. Kalau kita sadar kita adalah manusia rohani, maka kita tahu kita tidak mungkin lewati satu hari tanpa berdoa. Dan bahkan kita tidak bisa hidup satu hari tanpa berdoa. Bahkan kalau perlu setiap hari, hanya yang utama doa, 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 doa. Makanya puji syukur, makasih Tuhan, ini rema sebetulnya, dan ini kesaksian. Banyak orang datang minta doa di THC, padahal belum buka, sudah kita himbau jangan datang. Tapi karena kehidupan doa itu menarik, melekat, dan Tuhan berkata, di mana engkau dengan Tuhan Yesus, Tuhan akan membawa banyak jiwa-jiwa datang. Makanya hari ini Pastor Andy tidak heran, sampai hari ini sekalipun dilarang apapun, orang-orang tetap datang karena ada kuasa doa. Maka tidak ada kuasa lain yang bisa menahannya. Aturan manusia atau apapun yang dibuat tidak bisa. Karena di THC atau dalam hidup orang percaya, atau di pelayanan Bapak Ibu sekalian, ada kuasa Tuhan. Hiduplah dalam doa. Mau dilarang-larang? Kemarin dapat kabar penuh. Hari Sabtu ada video naik, itu sudah video himbauan supaya tidak datang. Itu udah banyak. Hari kemarin banyak sekali. Mulai dari ambulans, kursi roda, ranjang pesakitan, di pinggir jalan, penuh. Sudah kembali diingatkan, pulang Bapak Ibu, pulang, belum buka, sabar-sabar ya. Kita jadi anak yang patuh, tunggu, sabar, doakan saja. Suatu hari ketika kuasa Tuhan tidak ada lagi, mau Pastor Andy pakai spanduk, baliho yang besar, masuk di radio rohani, masuk di televisi, mengumbar, mengundang, mengajak, mempromosikan, hadirilah ibadah kesembuhan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang
tulih mendengar hari ini, jam ini di kota Balikpapan, di sini tempatnya. Berita ini menarik banget. Tetapi belum tentu orang mau datang. Apalagi di masa pemulihan pandemik begini. Belum tentu orang mau datang, saudara. Belum tentu. Saya yakin. Kenapa? Karena orang-orang yang datang bukan karena spanduk, baliho, informasi, pengumuman, atau promosi manusia. Orang-orang yang datang sampai hari ini di THC adalah karena kuasa Tuhan. Mau dilarang bagaimanapun, nyatanya orang tetap datang. Tapi saya sadar betul bahwa pemakaian Tuhan dalam hidup saya, atau dalam hidup orang, saya belajar seperti Saul, seperti Salomo, seperti Samson, seperti Daud. Ada masanya harus ada namanya tongkat estafet. Dan saat itu terjadi dan saya masih hidup, saya nggak boleh jealous, saya nggak boleh iri, saya nggak boleh marah, saya nggak boleh cemburu. Karena memang waktunya selesai. Dan kalau waktu sudah selesai, kita mau promosi apa juga, belum tentu orang mau datang. Sebaliknya hari ini, kita mau tolak bagaimanapun, orang tetap datang karena kuasa Tuhan masih ada. Kehidupan doa saya adalah kehidupan doa setiap hari dan setiap saat. Meskipun pastor di jalan, di form doa sama keluarga, melayani sama tim, bahkan saat saya mengunyah makanan, sambil mengunyah makanan, saya bisa di dalam hatiku ini berkata, Tuhan Yesus, terima kasih. Selalu berdoa dari hati. Tuhan mau memang kita selalu berdoa. Tuhan tanya pada murid-murid, kamu, saya suruh berjaga 1 jam saja, kamu nggak bisa. Kenapa kamu tidur? 1 jam aja masa nggak bisa sih? Kamu melek nonton bola bisa berjam-jam. Bahkan waktu tidurmu subuh-subuh, kau bangun untuk nonton bola. Kau banyak alasan. Kau mulut manis. Belajar seperti Pastor Andy hari ini juga mau belajar menjaga perasaannya Tuhan. Kenapa kalau untuk doa kamu selalu berkata tidak ada waktu, capek, tapi untuk mengejar mamon, lembur pun kau lakukan? Thinking again. Padahal Tuhan mau kita berdoa dan berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Sebab roh memang penurut, tetapi ingatlah dagingmu itu lemah. 38 dari Markus 14 dan 39. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Ketika ia kembali pula, ia mendapati yang kesekian kali, yang kedua kali, mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka berikan kepadanya. Yang pertama Tuhan panggil, suruh mereka berdoa. Maksudnya supaya saling menguatkan. Doa itu seperti pom bensin, tempat saluran minyak, tempat pengisian minyak. Setelah minyakmu penuh, minyak mobil penuh, dia akan jalan, punya kekuatan ratusan kilometer. Dia tempuh jarak. Tuhan panggil pertama murid-murid untuk berdoa, tidak mau. Tuhan panggil yang kedua, kamu harus melayani. Melayani menguatkan orang lain.
Kamu harus berjaga-jaga dan berdoa, ayat 38 Markus 14. Karena pelayanan kita ini adalah pelayanan roh. Kamu jangan hanya penuhin otakmu itu dengan ilmu teologi, tapi tanpa disertai pelayanan roh yang bisa mengubah hati dan kuasa Tuhan terjadi, serta bagaimana jiwa-jiwa hatinya hancur memberi diri percaya Tuhan Yesus. Bukan intelektual teologi atau akademis atau kepintaran knowledge Anda, tetapi pelayanan roh yang bisa mengubahkan hati preman menjadi penginjil. Sebaliknya, kalau saudara melayani hanya mengandalkan intelektual, kalau nggak sekolah teologi, nggak boleh melayani, nggak layak melayani. Di mana itu aturannya? Di mana itu perintahnya? Justru para murid-murid adalah orang-orang yang memang tidak memiliki pendidikan akademis yang tinggi, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Saudara yang punya titel sampai S3, doktor, S4 almarhum, belum tentu dipakai sedahsyat orang-orang biasa yang tidak memiliki titel teologi akademis yang tinggi atau yang banyak. Saya tidak sedang bermaksud membanding-bandingkan, meremehkan, meninggikan siapapun di sini. Saya sedang bicara bahwa kita butuh pelayanan roh. Dan saudara yang melayani harus memiliki doa, jam doa, mesbah doa. Karena yang kita melayani adalah orang-orang yang perlu dikuatkan. Orang-orang yang sakit, mungkin sakitnya tidak jasmani, sakit hati, sakit rohani. Dan saya percaya ketika rohani seseorang dipulihkan, keadaan jasmaninya ikut dipulihkan. Banyak orang sakit non medis, keadaan jasmaninya baik-baik, tapi spiritualnya sakit. Ketika spiritualnya sembuh, pulih, dia juga pulih. Berapa banyak orang depresi, stres, galau, gelisah, ketakutan. Jiwanya terbelenggu oleh kegelapan, dan dia butuh dilepaskan. Dan hamba Tuhan yang memiliki kehidupan doa saja yang bisa melakukan pelayanan ini. Lanjut. Yang pertama, Tuhan panggil berdoa. Masa cuma 1 jam sih nggak bisa. Yang kedua, Tuhan panggil, ayo melayani. Kuatkan orang yang lemah. Karena daging itu lemah, tapi roh penurut. Kalau kita melayani orang lain dengan daging apa bisa menguatkan daging? Kita harus membawa pelayanan roh. Roh yang nurut. Karena kuasa roh bekerja, daging yang lemah jadi kuat. Jelas ya, yang pertama Tuhan panggil untuk berdoa. Yang kedua Tuhan panggil untuk melayani. Lanjut. Ayat 41 bagian A. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan melihat mereka. Ya, apa yang Tuhan lihat itu? Maka muncul pernyataan ini. Ketika Tuhan Yesus kembali untuk ketiga kalinya, maka berkatalah kepada mereka, ya sudah, sekarang tidurlah, istirahatlah. Remanya adalah beristirahatlah dari jerih lelahmu, nanti upahmu akan engkau terima. Rema dari ayat ini yang Pastor dapatkan dan Pastor share yang ketiga adalah, ketika waktumu dipanggil pulang oleh Tuhan, mau kau melayani juga, Tuhan bilang, dosa, tidur sudah. Tuhan, aku mau sekarang, kasih kesempatan. Dosa, tidur Jo selama-lamanya. Waktu masih muda dipanggil 15 tahun, nggak bisa Tuhan, masih kuliah, masih sibuk. Ya, ayo Tuhan panggil, lewat hamba Tuhan, lewat mimpi, lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian, hati digerakkan. Ayo Tuhan panggil melayani, Tuhan panggil melayani. Nggak bisa, saya masih kejar lu tulang rusuk saya. Karena sekarang belum jelas, masih tulang rusuk yang kelihatan.
Masuk umur 30, 40, 50 tahun, nggak bisa, aku masih karier, ini lagi puncak-puncaknya nih, saya harus mapan, saya harus mandiri, saya harus ini berkreasi dan seterusnya. Ayo Tuhan panggil pelayanan, ayo pelayanan. Nggak bisa. Umur 70, puji syukur kalau sampai umur 70 ya, puji syukur. Sudah renta, loyo, tidak kuat lagi untuk berlutut pun, untuk berdoa tidak bisa lagi. Lalu muncullah kerinduan. Dia flashback puluhan tahun lalu. Coba saya dulu melayani ya. Datang lagi hamba Tuhan. Wis. Yes, ada kesempatan. Hamba Tuhan bilang begini. Atau malaikat Tuhan datang dah, ilustrasi. Halo, shalom, damai sejahtera bagimu. Amin. Sekarang Tuhan panggil. Yes, sudah umur tua, sudah mau meninggal. Karena malaikat mau ngomong gini. Baru di koma dia sudah, yes, aku mau melayani. Enggak. Sekarang Tuhan panggil pulang. Lo nggak bisa. Aku belum melayani. Udah habis waktunya. Sekarang, kalau puluhan tahun lalu Tuhan panggil melayani. Sekarang, kalau kau terus keraskan hatimu, Tuhan bisa datang dengan hamba Tuhan, firman Tuhan, malaikat Tuhan, suara Tuhan, pujian penyembahan, pengalaman hidup, bisa datang. Jangan sampai terlambat. Sudah terlambat, baru mau melayani, Tuhan bilang enggak. Sekarang Tuhan panggil untuk pulang. Puluhan tahun lalu, Tuhan panggil untuk melayani. Tapi sekarang Tuhan panggil untuk pulang. Tapi jangan khawatir, sekarangnya belum sekarang. Masih ada kesempatan. Jangan pernah tukar kesempatan berharga ini dengan secangkir sup kacang merah. Kalau sup benemon, bornebon, hauce, wis, pakai sambal itu ya, dabu-dabu, mantap. Tapi jangan tukar, saudara-saudara, kesempatan yang terbaik ini. Masa mudamu, masa sehatmu, masa kuatmu, masa yang ada, waktu yang ada untuk santai-santai atau mengejar dunia. Layanilah Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang datang melayani Tuhan. Dahulu aku muda, sekarang aku juga masih muda sih. Tapi saya belum pernah melihat orang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh ditinggalkan. Orang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh bukan berarti dia sempurna, tapi dia memiliki kerendahan hati, terus mau dibentuk Tuhan, terus mau belajar. Dia sadar dia bukan malaikat, dia bukan robot, dia punya kehendak, dia punya hati, dia punya perasaan, dia punya kelemahan. Tapi dia terus mau belajar. Dan tempat yang terbaik belajar di dunia ini adalah di ruang doa Anda. Sudah terberkati? Yes, saya juga dong. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan pernah tinggalkan doa. Engkau sedang resah, gelisah, dan gelisah, menunggu di sini daripada nunggu gak jelas. Masuk ruang doamu dan berdoalah. Yes banget. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Father. Thank you Holy Spirit. Mengucap syukur buat kebenaran yang memerdekakan setiap kami. Diberkatilah setiap Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengarkan sabda firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memanggil kita untuk berdoa. Tuhan Yesus memanggil kita untuk melayani. Dan suatu hari Tuhan Yesus memanggil saya, dan tiba waktunya Bapak Ibu juga dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus. Maka paling sedikit ya, satu hari coba beri diri 1 jam untuk berdoa. Berdoa itu tidak membosankan kok. Berdoa itu juga tidak harus 1 jam tutup mata, enggak juga. Tapi maksudnya sikap hati yang terkonek dengan Sang Pencipta. Doa sumber kekuatan kok, amin. Doa tempat saya belajar, amin. Doa tempat Tuhan juga menasihati saya, amin. Doa tempat kita merendahkan hati, amin.
Doa itu seperti kita ada di pom bensin, diisi minyak gitu. Minyak itu kita akan bagikan untuk kesembuhan, untuk kekuatan, untuk kelepasan, untuk kedamaian, untuk orang-orang yang sedang lemah tubuh. Jangan tinggalkan doa. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang sudah menyaksikan ini. Diberkatilah hidupmu, dan lewat kuasa Tuhan saat ini engkau diberi kekuatan dan kemampuan untuk hidup di dalam doa. Engkau lewat bertekun dalam doa, engkau juga dipakai Tuhan melayani, mendoakan orang banyak. Dan yang ketiga, ketika kita sudah setia dua hal ini, waktunya Tuhan panggil pulang, kita gak menyesal ya. Karena kita selama hidup, kita sudah lakukan dua hal tadi itu, berdoa dan melayani. Dan ketika Tuhan panggil, kita di lorong waktu, tidak ada penyesalan. Amin. Karena kita sudah belajar melakukan yang terbaik, sekalipun bukan sempurna. In Jesus name. Yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit aliran kesembuhan mentouch tubuh Anda. Yang susah, terimalah penghiburan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ketika kita membawa pujian ini, kesembuhan itu dicurahkan seperti hujan. Maka saudara-saudara semua, angkatlah dua tanganmu dan katakan pujian bersama-sama. Tuhan Yesus, ku datang kepadamu, diberkatilah hidupku, karena Tuhan Yesus sumber berkat. Angkat dua tanganmu, katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamatku. Saya percaya saat-saat, menit-menit ke depan, hujan berkat kesembuhan, hujan berkat lawatan dari kuasa firman Tuhan sudah tertabur, akan mengalir di tubuh Bapak Ibu sekalian. Saat ini, buka hatimu. Yes, kami angkat tangan kami Tuhan. Kami percaya in Jesus name. Terus angkat dua tanganmu. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Engkau merasakan saat ini kasih Tuhan sedang menyembuhkanmu. In Jesus name. Ketika pastor memuji Tuhan, tanganmu diangkat, dan aliran kasih surgawi menjamah hidup Bapak Ibu sekalian. Iya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau. Angkat tangan saudara bersama-sama. Ku datang, Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Saat ini aliran kasih Tuhan menyembuhkan. Sakit jasmani, sakit rohani, be healed in Jesus name. Oh, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, sembuhkanlah.
Ku datang juru selamat, bebaskanku in Jesus name. You heal, you free, and you clear. Praise God forevermore. Woo! Surga bersuka cita. Karena hari ini banyak begitu orang-orang yang datang kepada Tuhan dan hidupnya dipulihkan. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.